yang revisi ya, kalau belum nanti saya kirimkan. Memang kalau di RPS itu kemarin sempat ada yang tidak sesuai. Di pertama ini memang kita fokusnya ke kebudayaan dulu ya untuk pengantar gitu ya teman-teman semua. Nah, sebelum masuk kita ke RPS, mungkin, saya perkenalkan diri dulu gitu ya. Saya Andi Nurita Sofiana, kebetulan memang sudah beberapa kali mengajar mata kuliah Budaya Nusantara dan Pengembangan Kepribadian gitu ya. Sebetulnya ini mata kuliah yang nggak susah gitu ya, banyak banyak diskusi, banyak, prakteknya gitu ya. Kalau di kelas biasanya dulu kalau secara nggak online gitu sebenarnya banyak praktek, tentang budaya juga gitu, role play gitu ya. Nah, karena ini memang, virtual ya, mungkin nanti ada beberapa penugasan yang memang butuh kreativitas dari teman-teman semua. Nah, eee, memang kalau nanti mungkin kita lihat sama-sama, tapi kalau dari proporsi nilai memang untuk UTS dan UAS itu in total itu 50%, sisanya itu memang lebih banyak ke absen, keaktifan, dan juga penugasan ya. Jadi memang tugas lumayan punya porsi yang besar, jadi minta tolong, pemikiran yang lebih kompleks gitu kan ya, dan lebih teliti gitu ya. Tapi bukan berarti Eee, bukan berarti jadi tidak serius, karena memang kalau saya lebih suka menekankan pada, eee, ide-ide yang, orisinal, ide-ide yang terbaru dari teman-teman semua, yang sifatnya nggak normatif gitu ya, kalau ngerjain tugas, praktikalnya gimana sih gitu, misalkan gimana caranya sih untuk mendorong supaya budaya kita tuh bisa lebih populer gitu ya. Nah, biasanya kan ya, jawaban-jawabannya itu adalah ya dengan cara mempromosikan, dengan cara apa gitu ya. Nah, mempromosikan itu ininya seperti apa ya, cara yang lebih lebih uniknya seperti apa? Nah, itu yang jawaban-jawaban yang saya ingin dapatkan. Karena sebetulnya kan kalau sekarang mencari informasi itu sangat mudah ya teman-teman ya. Mencari informasi di internet itu udah sangat banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi, akan dapat nilai lebih bagus kalau misalkan bisa memberikan jawaban yang unik, original, kreatif gitu ya. Jadi bukan jawaban-jawaban yang normatif, umum gitu. Nah, memang, PR-nya adalah dengan membaca lebih banyak literatur, membaca lebih banyak sumber gitu sih ya. Jadi lebih ke sana. Supaya sebenarnya memang tujuan dari mata kuliah ini kan bukan hafalan, tapi juga membentuk mindset teman-teman supaya lebih terbuka dan juga, memperoleh informasi-informasi dan me me apa namanya, menyajikannya dengan cara yang baik gitu ya. Nah selain itu tadi saya coba lihat, kalau dari karena kita memang tentang budaya Nusantara ya memang saya kemarin minta pendataan mengenai asal karena apa, karena, biasanya teman-teman yang dari daerah tersebut bisa menjadi subject matter expert ya, yang bisa juga sharing seperti apa sih budayanya gitu. Kalau saya kan tahu karena baca dan nonton gitu ya, tapi kalau teman-teman yang memang dari daerah tersebut kan memang, mengalami sendiri gitu ya, punya pengalaman dan mempraktekkannya sehari-hari. Jadi pasti rasanya akan beda nih antara yang cuma melihat dan mendengar dengan yang memang benar-benar mempraktekkannya. Jadi makanya saya minta supaya nanti bisa sharing juga ketika kita masuk ke topik-topik yang sifatnya budaya-budaya yang ada di daerah gitu. Nah, mungkin sebelum itu coba saya mungkin biar nggak terlalu lama ya, maaf tadi memang agak terlambat juga karena memang ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Mohon maaf sekali teman-teman, memang karena saya bukan dosen tetap, jadi memang, eee, secara waktu itu kadang harus mengatur jadwalnya. Tapi sebetulnya saya sudah terbiasa mengajar di hari Jumat siang gitu ya, dan itu udah beberapa semester dan, eee, jarang banget sebetulnya saya itu ganti jadwal gitu ya. Bahkan mungkin dalam kemarin itu yang benar-benar terpaksa harus ganti jadwal itu baru kemarin, padahal ini juga virtual ya gitu. Jadi sebetulnya malah harusnya lebih mudah, tapi ternyata malah
kemarin agak sulit karena memang, kebetulan meeting-nya memang meeting yang cukup intensif gitu ya, saya jadi nggak berani untuk apa ya, untuk, misalnya nyambi gitu saya nggak terlalu berani gitu. Jadi makanya eee, mmm, bagus silahkan pakai video, kalau tidak silahkan tapi mungkin nanti beberapa kali saya akan bertanya, jadi teman-teman mohon tetap ready dan menyimak apa yang saya sampaikan. Sebetulnya sih mungkin teman-teman bisa dengan belajar sendiri ya, tapi, mungkin kita bisa nanti sambil berdiskusi juga dalam dalam, apa namanya, dalam pembahasan, kuliah ini gitu ya. Karena kan teman-teman sebenarnya sudah punya modul dan modulnya sebenarnya cukup enak untuk dibaca menurut saya gitu. Nah, sebelum itu, ini sebetulnya enak sih sekarang kelasnya itu semakin kecil ya, biasanya sekitar hampir 40 orang, sekarang hanya 29. Itu, menurut saya, cukup enak ya. Bentar, oke, bentar, tadi apa sih ini mau nah, sebelum masuk ke sana, saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman buat kita sekedar ice breaking juga ya. Silahkan teman-teman masuk ke sini dulu. Nah, sebetulnya teman-teman preferensinya mana sih? Lebih suka tatap muka atau online learning nih, gitu. Nah, silakan masuk ke menti.com, gunakan kode ini. Ternyata memang lebih banyak yang memang suka tatap muka ya. Nah, di pertanyaan selanjutnya itu kenapa sih lebih suka, online learning atau tatap muka? Pengen tahu. Karena bisa lebih efisien, itu kalau berarti ini perkiraannya milih online learning nih kayaknya nih. Lebih efektif dan efisien, kalau tatap muka lebih seru. Oke,
lebih bisa menerima materi kalau tatap muka kayaknya ya. Lebih kondusif di kampus, lebih bisa menerima materi, kalau online banyak kendala ya tidak ada gangguan, lebih bisa fokus, efektif dalam belajar, lebih mudah dipahami, tidak membuat bungkuk ya, lebih mudah bersosialisasi, belajar lebih fokus, lebih leluasa, karena lebih bisa diingat, oke. Lebih semangat, bisa belajar bareng temen loh, online juga bisa belajar bareng temen loh. Cuman memang harus ini ya, pakai kuota gitu ya. Lebih paham materi, offline lebih komunikatif, online menghabiskan kuota, oke. Skill-nya dapat dan bisa tentir, oke. Hidup lebih teratur, oke, hidup lebih teratur. Bisa ketemu teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi memang kayaknya kok nggak ada yang bilang bahwa lebih enak, eee, langsung karena misalnya jadi tugasnya nggak lebih banyak gitu ya. Kayaknya kalau online kayaknya tugasnya makin banyak nggak sih? Karena kan jadinya interaksinya kan kayaknya jadi kurang terasa, jadi memang banyak akhirnya fokusnya ke tugas-tugas ya gitu, beberapa seperti itu. Ya, ya memang kondisinya sekarang lagi tidak memungkinkan, mungkin orang punya preferensi masing-masing ya. Sekarang kendalanya adalah misalnya interaksi itu belum bisa dengan adanya virtual. Meskipun sebenarnya bisa aja dengan kita virtual meeting kayak mungkin di kantor saya virtual coffee gitu, tapi ya tetap aja sih kerasanya masih tetap beda ya, kayaknya enak makan-makan bareng di restoran atau di tempat tertentu gitu ya, kayaknya lebih lebih seru gitu ya. Oke, nah saya langsung materi ya. Bentar ya, ini internetnya lumayan juga nih dipakai.